Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak ya, Ibu cek kebersihan dan kerapihan kelas terlebih dahulu. Coba kalian cek di dalam kolong dan di bawah mejanya, apakah ada sampah? Sudah bersih? Oke. Kenapa sih kita harus selalu menjaga kebersihan? Betul sekali, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya, baik anak-anak ya, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Kevin untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar, hendaknya kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Dengan berdoa, semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, hari ini siapa yang gak hadir? Alhamdulillah ya, semangatnya harus terus dipertahankan lagi ya anak-anak. Kalian pernah mendengar nasihat dari Imam Syafi'i? Belum pernah. Oke, Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk menahan pahitnya belajar, maka ia harus menanggung hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Jadi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Siap anak-anak? Ya. Oke, sekarang ya untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air atau bentuk dari sikap nasionalisme kita, silakan Tania untuk memimpin kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oh ya, silakan berdiri semuanya. Sabang sampai Merauke menyeberang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak ya, agar kita lebih semangat lagi, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tetapi tepuk semangatnya kita menggunakan tepuk pagi, siang, dan malam. Ada yang pernah tahu? Ada yang sudah tahu tepuk pagi, siang, malam? Belum tahu ya. Jadi tepuknya perhatikan ya. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali.
Kalau ibu bilang malam, kalian setengah tepuk, jangan bunyi. Gitu. Siap? Ya, kita coba dulu. Pagi, siang, malam. Ada yang bunyi. Siapa tadi yang bunyi? Kevin. Berarti belum konsentrasi. Oke, kita coba sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Siapa yang bunyi? Aurel. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Oke. Sudah tidak bunyi ya, berarti semuanya sudah konsentrasi. Oke. Karena semuanya sudah konsentrasi, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Silahkan perhatikan gambar di samping ya. Kira-kira gambar apa sih yang di samping ini? Orang membajak sawah. Ada lagi? Ada gambar traktor. Ada apa lagi? Kerbau, betul. Apa lagi? Ada padi. Ada apa lagi ya? Oh iya, ada airnya juga. Ada apa? Ada orangnya, betul sekali. Nah, dari gambar di samping ya, kira-kira apakah ada perbedaannya? Ada. Apa sih bedanya? Ya, yang satu menggunakan tenaga hewan, yang satu menggunakan, betul sekali ya, satu menggunakan tenaga hewan dan satu menggunakan tenaga mesin. Kayak anak-anak ya. Jadi, gambar tersebut itu merupakan adalah salah satu contoh dari perubahan sosial budaya. Yang mana pada zaman dulu orang membajak sawah itu menggunakan tenaga hewan atau kerbau. Nah, pada zaman sekarang orang membajak sawah dengan menggunakan tenaga mesin, yaitu mesin traktor. Ya, betul sekali. Jadi kaitannya dengan pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat untuk menjelaskan pengertian dari perubahan sosial budaya, lalu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, dan menyajikan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya. Nah, diharapkan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bisa dan mengetahui apa sih perubahan sosial budaya yang ada di sekeliling lingkungan kita. Ya, jelas anak-anak? Oke, sekarang ya kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok ya? Oke ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Tapi sambil Ibu bagikan, kalian sambil memperhatikan video yang akan ditayangkan pada PowerPoint. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan tulis masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitu masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi dan perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya jurnalis Gilis, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berubah kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya,
Pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap foto banyak anak banyak rezeki itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, peran antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Oke. Dari video tersebut, apa yang kalian peroleh? Tadi adanya perubahan komunikasi. Perubahan komunikasi yang tadinya menggunakan surat berubah menjadi apa sekarang? Menggunakan handphone. Ya, jadi adanya penemuan-penemuan baru. Terus adanya dinamika penduduk, ya, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak ya. Sekarang ya, coba kita sama-sama untuk memperhatikan di lingkungan sekitar kita. Ya, kira-kira dari tahun ke tahun apakah ada perubahan? Oke, ada perubahan. Ada perubahan apa saja? Ada yang mau jawab? Gaya bahasa dan gaya berpakaian. Ya, betul sekali ya. Ada perubahan gaya bahasa dan perubahan cara berpakaian. Ada perubahan apa lagi? Kevin? Jalan raya. Kenapa jalan rayanya? Tadinya tanah, sekarang udah diaspal. Ya, betul ya. Tadinya masih tanah, sekarang sudah diaspal. Ada lagi perubahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Tadi, bahasa. Terus, cara berpakaian. Kalau gaya rambut ada yang berubah enggak? Ada. Terus, pembangunan-pembangunan, sekolahan. Ada ya, yang tadinya nggak ada sekolahan, mungkin di lingkungan sekitarmu di tahun sekarang ada sekolahan yang baru atau bangunan yang baru. Jadi ada perubahan. Terus ya, kalau pada zaman dulu, orang itu belanja menggunakan apa? Menggunakan sistem, betul sekali, menggunakan sistem barter. Kalau sekarang, malah sudah banyak yang menggunakan online, betul ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Ya, jadi perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Ya, jelas anak-anak? Oke. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada layar PowerPoint ya. Ini adalah gambar apa? Mata uang dari tahun ke tahun. Mata uang dari tahun ke tahun. Dahulu ya, sebelum adanya uang, kita belanja menggunakan
Barter, pertukaran barang dengan barang. Lalu menggunakan uang komoditas. Terus apa lagi tuh? Terus? Lalu? Nah, pakai kartu ya. Malah pada zaman sekarang banyak yang tidak usah pakai kartu lagi, kan ada barcode ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari perubahan dalam bentuk cepat atau lambat? Ayo, dalam bentuk lambat karena prosesnya panjang ya. Oke ya. Kita lanjut pada gambar selanjutnya. Coba, ada gambar apa aja? Sepeda, pesawat, mobil, motor, perahu, pesawat, motor, sepeda. Jadi, ini kira-kira gambar apa? Perkembangan transportasi ya. Pada zaman dulu ya yang ada di barisan sebelah kiri Ibu ya. Nah, pada zaman sekarang sudah berkembang yang ada di sebelah kanan Ibu. Bisa dilihat ya. Zaman dulu masih banyak beca, sekarang masih ada tapi sudah jarang ya. Lebih banyak menggunakan transportasi sepeda motor. Kayak kita lanjut. Gambar apa ini? Gaya rambut dan cara berpakaian. Gaya rambut dan cara berpakaian. Jadi, ya, dari zaman ke zaman gaya rambut itu berubah atau tidak? Berubah ya. Terus sebelahnya, gaya berpakaian berubah atau tidak? Berubah. Ya, jadi perubahan-perubahan ini perubahannya tidak mendunia, maksudnya hanya sekelompok tertentu saja yang mengikuti. Berarti perubahan ini masuk ke dalam perubahan kecil atau besar? Ya, termasuk ke dalam perubahan yang Coba perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa aja? Ada jalan raya dan ada bencana. Kira-kira kalau dengan adanya pembangunan jalan raya itu direncanakan atau tidak? Ya, pembangunannya direncanakan. Kalau dengan adanya bencana alam itu kira-kira direncanakan atau tidak? Tidak ya, karena bencana alam itu bisa terjadi karena faktor alam dan bisa juga terjadi karena faktor manusia. Tapi tidak ada yang merencanakan. Tapi tetap dengan adanya bencana alam bisa merubah perubahan sosial budaya. Kayak. Jadi, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya, itu ada bentuk perubahan berdasarkan waktunya, perubahan berdasarkan pengaruhnya, dan perubahan berdasarkan perencanaannya. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan dan kita bahas tadi. Untuk sekarang ya, silahkan kalian kerjakan secara kelompok ya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan tadi. Ya, perhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD, lalu kalian kerjakan. Kerjakannya bagaimana? Dikerjakannya dituangkan ke dalam mind mapping. Sudah bisa membuat mind mapping? Sudah bisa ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi ditulis dulu pertanyaannya. Iya, sok silakan. Gimana? Sudah dibaca itu langkah-langkah dari LKPD-nya? Belum. Oke, dibaca dulu ya. Sok silakan tuh. Jadi kan ini kan tadi kalian sudah memperhatikan video dan gambar-gambar yang ada di PowerPoint ya. Nah, dari situ kalian akan timbul beberapa pertanyaan, tulis pertanyaannya di sini, lalu tuangkan ke dalam mind mapping. Gitu ya. Sok silakan dibuat dulu. Nanti Ibu keliling lagi.
Bagaimana nih kelompok 3? Ini nih Bu. Sedang bikin ya mind mapping perubahan sosial budaya. Mind mapping ya, mind mapping perubahan sosial budaya ya. Iya Bu. Sudah timbul pertanyaan dari video dan gambar yang tadi? Ya. Silakan ditulis dulu ya pertanyaannya, baru dibuat mind mappingnya ya. Oke, Bu. Diskusi ya, kerjasama. Kelompok 4 gimana? Lagi dikerjain tugasnya. Oh, lagi dikerjakan. Lagi apa? Lagi membuat pertanyaan. Oke, sudah muncul pertanyaannya? Sudah beberapa. Oke, silakan dibuat pertanyaannya ya. Lalu setelah itu bikin apa? Bikin mind mapping. Sudah ada perencanaan untuk bikin mind mappingnya? Sudah. Silakan tinggal dituangkan ya dalam mind mapping. Gimana? Sudah didiskusikan? Belum Bu. Belum ya. Silakan ya dikerjakan sama-sama. Di situ ada langkah-langkahnya di dalam LKPD. Itu contoh gambar yang tadi yang ada di layar PowerPoint itu ya. Silakan dibuat pertanyaannya lalu dituangkan ke dalam bentuk mind mapping ya. Sudah tahu? Yang silakan kerjasama ya, dikerjakan bareng-bareng. Iya Bu. Coba kelompok 1 bagaimana? Sudah ada gambaran? Coba pertanyaannya apa yang muncul? Perubahan sosial budaya. Boleh. Boleh. Kan ini kan dari mana? Awan-awan. Boleh. Matahari tengah. Iya, pakai matahari. Contoh sosial budaya. Perubahan sosial budaya.
Iya, contoh perubahan sosial budaya yang ada di Boleh, boleh dimiringin boleh. Sekreasinya kalian aja ya. Di dalamnya Iya betul. iya, saya tadi bukan sudah di bawahnya ke baru di bawahnya kan berarti kan revolusi sama revolusi 2 di sini. Dua terus bawahnya lagi ada. Mau dikasih apa contoh? Nggak tahu. Boleh. Pengertian. kemudian perubahan sosial budaya itu di bawah. Iya boleh. Pengertian perubahan sosial budaya di bawahnya aja. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Paham. Evolusi. Nama kelompoknya sudah ditulis? Oke, coba. Astagfirullahaladzim. Ini rangkap. Gini. Bisa kecil. Coba kelompok 4 gimana? Pertanyaannya apa yang muncul? Coba tadi. Lihat ya. Boleh. Kalau peta konsep sama mind mapping itu sama, beda. Beda. Kalau peta konsep kayak gini aja, ini peta konsep. Kalau mind mapping itu ada pengertiannya. Kalau yang ini bisa nggak? Ini bisa, tapi nanti ditambahin kayak revolusi apa, dikasih pengertiannya. Kalau enggak contoh-contohnya. Supaya pengertian deh. Kalau nggak pengertian contoh aja nggak? Ini tuh contohnya. Ini bentuknya ada evolusi, nanti revolusi contohnya apa? Coba. Misalnya, apakah perubahan saya lambat itu boleh Boleh apa aja? sampai Bebas. 2 aja nggak apa-apa, nggak usah. Iya, nanti kan ditulis. Sok tulis dulu pertanyaannya. Terus nanti mind mappingnya kayak gini nggak apa-apa.
Evolusinya gitu. Si pertanyaannya ini sampai salib. Terserah mau bikin ini boleh. Yang Kamu lain? apa pertanyaannya coba? Pertanyaan yang muncul. Boleh. Bikin ini aja. Nah, ya wes. Iya. Ya ini nggak apa-apa. Nanti ini kan dari adanya ini revolusi contohnya apa? Satu aja evolusi apa? Ini apa? Contohnya aja. Iya. Oh iya, siap. Kan Bu. sudah pernah dibahas kan? Sederhana aja. Waktunya nggak panjang soalnya. Power off. Power on. Perubahan model rambut. Perubahan model rambut. Apa? Direncanakan. Pembangunan jalan. Tahu? Ya, kayak tadi aja tuh tadi. Direncanakan jalan. Ya. Pembangunan jalan. Pembangunan jalan sama bencana. Pembangunan jalannya juga. Kalau bencana alam. COVID-19 apa gimana? COVID-19 apa bencana? Banjir tempat DLL. Longsor. Apalagi bencana alam tuh Banyak Bu. banyak. Ya, biasa satu. Yang lain aja. Dan lain aja. DLL. DLL. Dua longsor, gempa bumi, DLL. Nah, udah terus. Nanti dipresentasi. Iya. Bawahnya lah berarti. Iya, ini tuh dari sini aja apa namanya gitu. Itu siap. Apa sih? Apa kan seperti itu. Iya, maksudnya budaya gitu. Nggak apa-apa, cukup. Udah semua juga. Nggak harus. Salin aja. Ini revolusinya Ini aja nggak apa-apa. Ini waktunya udah mau habis. Oke ya, waktunya sebentar lagi ya. Silakan diselesaikan, masih ada waktu 2 menit lagi untuk mengerjakan kelompok.
Dua aja cukup. Untuk pertanyaan, kalau misalkan baru nemu dua aja nggak apa-apa ya. Oke, waktunya sudah selesai untuk pengerjaan kelompok ya. Nah, sebelum kita mempresentasikan ya, jadi nanti kalian presentasi ke depan satu per satu, maksudnya tiap kelompok maju ke depan, nanti Ibu panggil secara acak, tidak berurutan 1, 2, 3, 4 ya. Sebelum kita melanjutkan untuk presentasi, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi, oke? Oke. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat, oke? Gimana coba? Semangat. Oke ya? Oke. Yuk, tepuk semangat. Oke, sudah semangat sekarang? Ya. Sekarang waktunya untuk presentasi, tapi Ibu akan panggil secara acak. Silakan untuk kelompok 3 terlebih dahulu mempresentasikan hasil karyanya. Maju semuanya. Semuanya maju. Di situ ya, di depan layar. Di depan layar. Siapa yang mau ngomong? Ngomong. Sirtan. Apa ngomong apa? Ngomong apa baik? Apa gimana presentasinya? Kayak siapa sih ngomong? Gimana? Orang aku bisa baca dikit. Baca aja. Perubahan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Contoh dari dilihat dari waktunya, revolusi, evolusi, dan pengaruhnya, contohnya besar dan kecil, perencanaannya direncanakan dan tidak direncanakan. Contoh revolusi, transportasi lancar, evolusi, bercocok tanam dan berternak masa pertanian. Terus besar, perubahan aturan, kecil, perubahan model rambut, perubahan gaya berpakaian, direncanakan pembangunan jalan, dan tidak direncanakan banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan sosial budaya merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Latihan dari kelompok. Mappingnya ya. Yang lainnya coba lihat hasil mapping dari kelompok 3. Bagaimana? Bagus mappingnya? Ya, sudah sesuai ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, sama-sama Bu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3. Pertama dilihat dari waktunya, kedua dari pengaruhnya, ketiga perencanaannya. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya terbagi menjadi 2. Revolusi, contohnya revolusi industri di Prancis. Evolusi, contohnya evolusi ejaan bacaan pada bahasa Indonesia. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya terbagi menjadi 2. Contohnya, besar, sistem atau bentuk pemerintahan. Kecil, model rambut, gaya berpakaian. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya terbagi menjadi 2. Direncanakan, contohnya disebabkan oleh pelarangan undang-undang. Tidak direncanakan, contohnya banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dikasih lihat dulu hasilnya. Bagaimana? Sudah bagus? Bagus ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 1. Ya, ayo kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Dilihat dari waktunya dibagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi 2, yaitu besar dan kecil. Dilihat dari perencanaannya dibagi 2, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Contoh dari revolusi adalah jalan transportasi semakin lancar dan evolusi perubahan dari gaya rambut. Coba dikasih lihat hasilnya. Sudah bagus? Bagus ya melihatnya ya. Kelompok 2, di kelompok yang terakhir, silakan untuk mempresentasikan. Nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Gimana? Bentuk perubahan dibagi menjadi 3. Dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Contoh dari perubahan evolusi adalah contoh kehidupan masyarakat primitif, bercocok tanam dan beternak. Contoh dari revolusi adalah contoh yang besar perubahan produk. Terus perencanaannya apa? Sudah. Ya, coba dikasih lihat hasil mind mapping-nya. Kasih lihat dong teman-teman. Sudah bagus? Oke, kita kasih tepuk tangan di kelompok kita. Oke ya.
Jadi dari hasil presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya, Ibu lihat semuanya sudah cukup bervariatif dari pembuatan mind mappingnya. Untuk materinya, pertanyaan dan hasil mind mappingnya sudah cukup sesuai, ya. Ibu harap nanti di kemudian hari kalian bisa lebih baik lagi. Kayak ada pertanyaan sampai di sini? Barangkali ada yang masih kurang jelas dengan materi kita hari ini? Ya. Ya, boleh. Hanan, silakan pertanyaannya apa? Apakah COVID-19 termasuk ke dalam perubahan sosial budaya? Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan, apakah COVID-19 itu termasuk ke dalam perubahan sosial budaya? Masuk atau tidak? Masuk. Coba, kenapa masuk? Karena tidak direncanakan. Karena tidak direncanakan. Betul atau tidak? Betul ya. Betul sekali. Jadi, COVID-19 itu masuk ke dalam perubahan sosial budaya dalam bentuk tidak direncanakan. Oke ya. Sekarang, ya. Coba kalian ya, Ibu minta, adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa kesimpulannya? Perubahan sosial budaya ada 3, ya, dari waktunya, pengaruhnya, terus cepat sama perencanaan ya. Jadi ada 3. Ada apa aja? Dari waktunya, pengaruhnya, perencanaannya. Oke, betul sekali. Terima kasih ya, Bunda. Oke, ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah tentang pengertian dari perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan waktunya dan oke, betul sekali. Berarti kalian sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silakan dicek HP-nya masing-masing ya. Buka grup WhatsApp-nya. Ibu sudah membagikan link Google Form di dalam grup WhatsApp kalian untuk dikerjakan sekarang juga. Ibu kasih waktu 3 menit untuk pengerjaan post test dalam Google Form. Soalnya ada 5 ya, pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Sudah dibuka? Ditulis nama dan kelasnya. Bisa. APBC kan? Ini 1A sama ini nih gaya berbusana 1A sama 4. Sudah selesai? Nah, satu lagi ya. Sudah selesai?
Sudah selesai? Belum, Bu. Sudah. Oke, sudah selesai ya. Kita koreksi bersama-sama ya. Kalau sudah selesai silakan dikirim. Kita koreksi bersama-sama. Coba lihat, pada nomor 1 itu kira-kira jawabannya apa? Dengan adanya bencana tsunami di Aceh, masuk ke dalam perubahan sosial budaya dalam bentuk? Jawabannya adalah D ya. Coba lihat nomor 2, ada sebuah gambar. Gambar apa? Ya, perubahan busana. Merupakan contoh apa? Ya, betul. A ya, kecil. Nomor 3,